Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fauzi Virgiawan Lahinta, NIM 16504-057 dari jurusan Matematika Universitas Negeri Manado. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai biografi dari ahli matematika, khususnya di bidang geometri, untuk memenuhi tugas di mata kuliah saya Sistem Geometri. Ahli matematika muslim fenomenal di era keemasan Islam ternyata bukan hanya Al-Khawarizmi. Pada abad ke-10 Masehi, peradaban Islam juga pernah memiliki seorang matematikus yang tak kalah hebat dibandingkan Khawarizmi. Matematikus muslim yang namanya terbilang kurang akrab terdengar itu bernama Abdul Wafa Al-Buzjani. Ia adalah salah satu matematikus terhebat yang dimiliki peradaban Islam, papar Bapak Sejarah Sains George Sarton dalam bukunya bertajuk Introduction to the History of Science. Baiklah, detail biografi dari Abul Wafa Al-Buzjani, yaitu Abul Al-Wafa lahir di kota kecil bernama Buzgan, sekarang Torbate Jam, Khurasan pada 1 Ramadan 328 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juni 940 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Yahya bin Ismail bin Al-Abbas Abu Al-Wafa Al-Buzjani. Khurasan merupakan sebuah wilayah yang banyak melahirkan dan membesarkan sarjana muslim masyhur. Provinsi yang terletak di negeri Persia itu, yang kini Iran, memberikan kontribusi besar bagi kejayaan peradaban Islam klasik melalui tokoh-tokoh ilmuwan, filsuf, dan sufi seperti Umar Khayyam, Al-Ghazali, Jabir bin Hayyan, Nasir al-Din, Al-Tusi, termasuk juga Abu Al-Wafa. Sejak masih kecil, kecerdasan Abu Al-Wafa sudah tampak dan hal ilmuwan itu ditunjang dengan minatnya yang besar di bidang ilmu alam. Dia belajar matematika dari pamannya, Abu Umar Al-Maghazli, dan Abu Abdullah Muhammad bin Atabah. Sedangkan ilmu geometri dikenalnya dari Abu Yahya Al-Marudi dan Abu Al-Ala bin Karnib. Masa sekolah dihabiskan di kota kelahirannya itu. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada 959 Masehi, Abu Al-Wafa yang kala itu berusia 19 tahun pindah ke Baghdad. Ia meneruskan pendidikan di sana dan menetap selama 40 tahun. Saat itu Baghdad memang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan. Berbagai literatur ilmu pengetahuan mudah didapatkan di kota itu. Pihak kerajaan memilih Abu Al-Wafa untuk memimpin observatorium astronomi yang telah dibangun di taman kota Baghdad. Hasil perhitungannya sangat akurat dan analisanya sangat diakui para ilmuwan sesudahnya, terutama analisis mengenai penentuan waktu terbit matahari, perkiraannya panjang musim, dan derajat kemiringan bumi dari garis ekliptiknya. Karya-karya Abu Al-Wafa di bidang astronomi dan matematika memang melimpah, tetapi sayangnya banyak yang hilang. Komentar-komentar kritis darinya terhadap karya-karya matematika dan astronomi Yunani juga banyak yang tidak berbekas lagi. Betapapun karya Abu Al-Wafa berjudul Al-Kamil telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Eropa. Salah satu di antaranya oleh Cara de Vaux dalam bahasa Prancis pada 1892. Buku itu mirip dengan kitab klasik terkenal Almagest, yaitu sebuah buku besar yang disusun Claudius Ptolemeus yang diterbitkan di Alexandria pada 140 sebelum Masehi. Buku teks daras itu berisi pengetahuan astronomi kuno dan menguraikan berdasarkan pandangan geosentrisme. Menurut Said Hussein Nasr 1968, meskipun Al-Kamil merupakan versi Almagest yang disederhanakan, Abu Al-Wafa juga membahas bagian kedua efeksi bulan sedemikian rupa sehingga sarjana Prancis
Sedilot pada abad ke-19 menganggapnya sebagai penemuan ilmuwan Baghdad itu. Dalam buku itu, Abu al-Wafa berhasil memperbaiki kekeliruan dan teori Ptolemeus mengenai gerak bulan. Sebagaimana umumnya sarjana muslim klasik, selain menguasai astronomi, Abu al-Wafa juga mahir dalam matematika. Menurut Hussein Haryatno 2011, jasa terpenting Abu al-Wafa terletak pada bidang trigonometri. Salah satu kontribusinya dalam trigonometri adalah mengembangkan fungsi tangen dan menemukan metode untuk menghitung tabel trigonometri. Ia juga dianggap sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan sinus dan kosinus. Trigonometri merupakan istilah dari bahasa Yunani, yakni trigonon, yaitu 3 sudut, dan metro, yaitu mengukur. Trigonometri memiliki peran sangat vital dalam matematika modern. Saat arsitek menegakkan bangunan-bangunan tinggi yang kokoh dan megah, mereka memerlukan ilmu trigonometri. Mereka tidak akan bisa membangunnya dengan baik jika tidak menguasai ilmu trigonometri dengan baik pula. Abu al-Wafa juga mengembangkan rumus geometri yang merupakan induk dari trigonometri. Salah satunya adalah pemecahan soal geometri dengan kompas. Kedua ialah semacam buku panduan atau acuan bagi orang yang bekerja berdasarkan teori geometri. Seperti arsitek, di antaranya adalah buku berjudul Al-Handsa, Geometri Terapan, Alkitab Al-Kamil atau buku lengkap, dan Ilmu Al-Hisab, buku praktis aritmatika. Dalam buku-buku tersebut dijelaskan secara lengkap tentang cara menghitung segi 4 dan persamaan tingkat 4, segitiga, lingkaran, dan bermacam bangun lainnya. Buku ini ditulis menjelang akhir hidupnya dengan dibantu para ilmuwan lain yang mampu menggambar tanpa bukti matematis. Ketiga ialah buku-buku yang tergolong dalam bidang astronomi, antara lain Al-Majesti dan Al-Zai. Buku-buku tersebut menjadi semacam ensiklopedia yang menjadi acuan para ilmuwan untuk mempelajari pergerakan bintang dan benda langit lainnya. Abu al-Wafa meninggal dunia di Baghdad pada 15 Juli 998 Masehi. Ia dihormati hampir semua orang di seluruh wilayah kekhalifahan, terutama mereka yang mencintai matematika dan ilmu pengetahuan. Abu al-Wafa memang fenomenal, meski di dunia Islam modern namanya tak terlalu terkenal. Namun di barat sosoknya justru sangat berkilau. Tak heran jika sang ilmuwan muslim itu begitu dihormati dan disegani. Orang barat tetap menyebutnya dengan nama Abul Wafa untuk menghormati pengabdian dan dedikasinya dalam mengembangkan astronomi. Namanya pun diabadikan di kawah bulan. Di antara sederet ulama dan ilmuwan muslim yang dimiliki peradaban Islam, hanya 24 tokoh saja yang diabadikan di kawah bulan. Kebanyakan ilmuwan muslim diabadikan di kawah bulan dengan nama panggilan barat. Abul Wafa adalah salah satu ilmuwan yang diabadikan di kawah bulan dengan nama asli. Kawah bulan Abul Wafa terletak di koordinat 1,00 timur, 116,60 timur, diameternya mencapai 55 km. Kedalaman kawah bulan itu mencapai 2,8 km. Lokasi kawah bulan Abul Wafa terletak di dekat ekuator bulan. Begitulah dunia astronomi modern mengakui jasa dan kontribusinya sebagai seorang astronomi